Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Shalom.
Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ruang ibadah ini. Dan kembali diingatkan kepada saudara-saudari jemaat Tuhan bahwa kita tetap memperhatikan protokol kesehatan ketika kita memasuki lingkungan gereja, dan ketika ibadah berlangsung kita tetap menggunakan masker. Terima kasih. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase D. Randan, Sarjana Teologi. Terpujilah Tuhan yang setia menyertai kita dalam segala situasi kehidupan kita. Terlebih ketika kita ada dalam berbagai persoalan hidup, kita tetap melihat bahwa Tuhanlah sumber pertolongan yang sempurna. Marilah datang pada hadirat-Nya dan mempersiapkan diri kita diteguhkan oleh firman Tuhan dengan tema yang terluka, yang memberi. Sejemput kita bangkit berdiri, puji Tuhan, pujilah namanya. Puji Tuhan, pujilah namanya. Puji Tuhan, pujilah namanya. Karena ajaib ciptaan tangannya. Karena ajaib ciptaan tangannya. Puji Tuhan, hai segenap umatnya. Puji Tuhan, hai segenap insannya. Agungkanlah namanya selama-lamanya. Tuhanlah pelindungmu, Dialah perisaimu yang selamatkan jiwamu. Karena kasih-Nya kepada manusia, Dia menanggung seluruh dosa kita. Puji Tuhan, pujilah namanya. Puji Tuhan, pujilah namanya. Karena ajaib ciptaan tangannya. Karena ajaib ciptaan tangannya. Puji Tuhan, hai segenap umatnya. Puji Tuhan, hai segenap insannya. Agungkanlah namanya selama-lamanya. Tuhanlah pelindungmu, Dialah perisaimu yang selamatkan jiwamu. Karena kasih-Nya kepada manusia, Dia menanggung seluruh dosa kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Dan bagimu juga. juga. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, sepekan lamanya kita telah lewati. Dan dengan itu tentu kita semua menyadari
kita sering mendukakan hati Tuhan dalam hidup ini. Hidup sebagai anak-anak Allah tidak luput dari penderitaan. Terkadang kita larut dalam penderitaan kita, sehingga kita menolak untuk menyandarkan diri kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Pada saat yang sama kita hanya berfokus pada derita yang kita alami dan enggan untuk memperhatikan sesama, enggan untuk percaya bahwa dalam penderitaan pun kita masih tetap dapat menjadi saluran berkat bagi yang lain. Tema firman Tuhan saat ini, yang terluka, yang memberi, membuat kita menyadari dalam kekurangan dan penderitaan pun tetap ada kesempatan untuk mengasihi orang lain. Tuhan Yesus berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Marilah membawa hidup ini kepada Tuhan dan memohon pengampunan dari Tuhan di muka Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang sungguh menyesali dosa, percayalah bahwa anugerahnya tersedia bagi kita. Dengarkanlah yang dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan di muka Tuhan Yesus. Kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru dari Ibrani pasal 9 ayat 28 demikian. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama bermazmur bagi Tuhan dengan membuka dan membaca Mazmur 146 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mazmur 146 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan kalimat yang tercetak keluar dan jemaat Tuhan membacakan kalimat yang tercetak ke dalam.
Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, Kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, Laut dan segala isinya. yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas. Yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku rindukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana yang telah diatur oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, bahwa untuk hari ini kita akan bacaan kita yang pertama dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16 yang merupakan bahan utama hari ini. Yang kedua Ibrani pasal 9 ayat 23 sampai 28. Dan bacaan yang ketiga dari Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Sepekan lamanya Tuhan Engkau telah mengasihi kami. Dan kami yakin apa yang kami kerjakan tidak menjadi sia-sia karena Tuhan tetap memberkatinya. Tuhan juga telah memberkati kami dan menjaga kami pada semalam lamanya. Dan Tuhan menganugerahkan kami hari Minggu yang Tuhan anugerahkan bagi kami.
untuk menyembah Engkau, dan kami sudah berhimpun dalam rumah-Mu yang kudus ini. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, ya Allah Roh Kudus berkuasa atas kami semua. Sehingga apa yang kami dengarkan tidak lewat begitu saja, melainkan tetap tinggal dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus yang adalah firman yang hidup, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah ia di sana seorang janda dengan mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan yang sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Bacaan yang kedua dari firman Tuhan itu terambil dari kitab Ibrani pasal 9 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28. Kitab Ibrani pasal 9 ayat 23 sampai 28. Firman Tuhan, jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini jadikan. Tetapi sekarang, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya.
Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu ia dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, Kita akan lanjutkan pada pembacaan yang ketiga dari Injil Markus pasalnya yang ke-12 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-44. Dan kalau kita sudah temukan, mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Dengan judul perikop persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan, dan berbahagialah kita semua. Kurre sumanga puang. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kembali saya mengatakan ya bahwa marilah kita bersama-sama ya pada jam ibadah ini dengan mengatakan puji syukur ya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus, sehingga kita masih ada dan Tuhan mempertemukan kita dalam gedung gereja ini ya dalam satu persekutuan ya, terlebih khusus ya bahwa pada jam ibadah ini Tuhan pertemukan kita dengan saudara kekasih kita, hamba Tuhan, saudara kekasih Bapak Pendeta Yanto ya dari Jemaat Padang Allah. Ya, Jemaat Padang apa? Pasang Lambe, wilayah Padang Allah. Iya. Sekalipun kita dalam masa pandemi seperti yang kita alami sekarang ini, tetapi hal itu tidak menghalangi bagi kita untuk kemudian kita bersama-sama menyatakan persekutuan yang indah di hadapan Tuhan.
Dan tentu itu adalah berkat Tuhan bagi kita semua. Yang terluka yang memberi, yaitulah yang menjadi penekanan kita pada hari Minggu ini. Dan saya percaya semua kita yang hadir termasuk saya tidak pernah tidak ada yang tidak pernah terluka. Ya, saya baru-baru ini terluka. Ada luka. Dan rupanya kalau kita terluka itu sakit. Iya. Dan orang sering mengatakan bahwa ya terluka ya karena tubuh ini lecet atau bagaimana, itu tidak seberapa dibandingkan kalau hati yang terluka. Ya makanya ada itu lagu aku mah apa itu? Ya hati yang luka, duka kumah sakitnya hati ini. Ya mengapa sakit? Karena ada yang menyakiti. Ya selain ada yang menyakiti, tetapi juga ada orang yang menyakiti dirinya sendiri. Ya entah itu dia sakiti badannya, entah itu dia sakiti hatinya. Yang jelas bahwa bukan orang dari luar yang menyakiti hatinya, yang membuat dia terluka. Ya memang benar bahwa ya kita sakit ada orang yang menyebabkan. Iya. Dan juga ya kita yang menjadi penyebabnya. Nah, ketika membaca terlebih khusus pada bacaan kita yang pertama 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Ya di situ muncul pertanyaan, apa gerangan yang terjadi? Ya. Apa gerangan yang terjadi ya kepada Elia sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi Tuhan? Ya dan juga 2 orang janda yang disebutkan. Ya baik itu ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di situ kan ya disebutkan juga di situ ada seorang janda. Ya bukan janda kaya tetapi janda miskin, termasuk yang ada di Sarfat. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum lebih jauh untuk berbicara tentang itu, ya sedikit informasi untuk kita semua, ya kiranya itu tetap menjadi referensi kita. Ya bahwa kira-kira sekitar tahun 913, ya Israel Raya itu terpecah menjadi 2 kerajaan. Ya sesudah Salomo mati. Ya kerajaan Israel Raya itu terpecah 2 menjadi 2 kerajaan. Kerajaan Israel Utara yang disebut kerajaan Israel, dan kemudian kerajaan Israel Selatan yang disebut dengan kerajaan Yehuda. Jadi masing-masing sudah ada kepala rajanya. Ya. Ya dan kemudian apa yang terjadi? Sehubungan dengan apa yang dialami oleh Nabi Elia dalam perikop pembacaan ini. Di mana ia bertugas pada waktu itu? Atau di mana alamatnya? Ya sudah jelas. Kelihatan bagi kita semua bahwa pada waktu itu ia berada di Israel Utara. Nah, apa yang melatar belakangi kok sehingga terjadi kekeringan? Siapa penyebabnya? Apakah Tuhan yang menjadi penyebabnya atau siapa? Yang pasti ialah bukan Tuhan yang menjadi penyebabnya. Yang menjadi penyebabnya pada waktu itu sehingga terjadi kemarau berkepanjangan selama kurun waktu 3 tahun 6 bulan. Ya bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau di suatu daerah terjadi musim kemarau yang berkepanjangan, apalagi kalau sudah sampai 3 tahun 6 bulan. Ya waktu saya masih kecil dulu, ya masih kecil betul. Saya lupa tahun berapa waktu itu terjadi
di Indonesia termasuk kita di Sulawesi Selatan mengalami kemarau yang berkepanjangan. Ya kalau saya tidak salah waktu itu 9 bulan. Ya 9 bulan waktu itu. Iya, daerah persawahan itu di daerah bagian pokoknya semua daerah yang ada persawahan kering. Jadi dengan demikian ya tidak ada panen. Nah, bisa dibayangkan Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, dalam kurun waktu kurang lebih 9 bulan itu berarti bahwa 2 kali panen. Nah, bisa dibayangkan itu kalau petani hanya menggantungkan hidupnya dari situ, ya apa yang dimakan. Ya jelas bahwa ketersediaan makanan itu terbatas sekali. Ya sehingga yang menjadi makanan utama waktu itu ya bukan lagi nasi. Ya. Ya tetapi apa? Namanya sikapa. Ya minta darah kata isang sikapa. Iya, ko yang mukikan deton natuto. Ya karena apa? Tidak ada beras. Ya untung saja bahwa masih ada ya bahan makanan yang lain yang bisa dimakan. Kalau tidak, ya masyarakat akan mati kelaparan. Ya demikian juga apalagi ya seperti yang dialami ya dalam bacaan utama kita hari ini. Mengapa musim kemarau berkepanjangan itu terjadi? Ini karena ulah dari Raja Israel Utara. Pada perikop sebelumnya dikemukakan bahwa yang memerintah pada waktu itu Raja Ahab. Ada apa dengan Raja Ahab? Raja yang diharapkan oleh Tuhan, yang diharapkan oleh orang Israel untuk memberikan kenyamanan, kesejahteraan hidup. Tetapi justru sebaliknya apa yang terjadi? Ia tidak bisa mensejahterakan masyarakat yang ia pimpin. Apa yang terjadi? Yang terjadi ialah bahwa Raja Ahab tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Tuhan itu dia buang jauh-jauh dalam hidupnya. Ya, lalu kemudian ia menyembah kepada Allah lain. Dan itulah penyebab utamanya. Seandainya hanya untuk dirinya dan keluarganya saja, yang menjadi persoalan ialah bahwa dia ajak juga kepada umat Tuhan untuk berbelok, untuk tidak menyembah kepada Tuhan, dan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi tidak heran Bapak Ibu saudara-saudara kalau melalui Nabi Elia, ya Tuhan menyatakan murkanya, Tuhan menyatakan penghukumannya kepada Israel Utara. Ya atas apa yang dilakukan oleh seorang raja dan kemudian diikuti oleh orang Israel Utara. Nah bisa dibayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, ya kalau di tempat yang semestinya tidak boleh, ya lalu kemudian mereka mendirikan begitu banyak ya tempat-tempat umat untuk menyembah kepada berhala-berhala. Jadi penyembahan kepada berhala-berhala itu bertumbuh subur. Nah bisa dibayangkan. Nah Tuhan memberikan ya, pelajaran ya melalui hal itu. Ya sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ya kita mendengarkan bahwa terjadilah krisis ekonomi. Ya krisis iman yang pertama yang membuat itu terjadi. Lalu kemudian terjadilah apa yang disebut dengan krisis ekonomi. Ya yang belum pernah kita alami di Indonesia ini, yang seperti yang mereka alami pada waktu itu. Nah Elia pun juga Bapak Ibu saudara-saudara kena dampak itu. Ya. Sekalipun dia adalah seorang hamba Tuhan, seorang nabi, tidak berarti bahwa ia bebas dari dampak dari krisis yang ia alami. Ia mengalaminya. Dan Nabi Elia tidak pernah kita dengarkan ia bersungut-sungut kepada Tuhan. Mengapa Tuhan berbuat demikian?
Tidak pernah. Ia tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan, kenapa penghukuman itu kau berikan kepada saya juga? Mengapa saya yang alami juga? Cukuplah Raja Ahab bersama dengan yang lain yang tidak mau lagi menyembah kepadamu. Sementara saya sekarang saya masih eksis ya untuk menyembah Tuhan ya, sekalipun juga mengalami imbas dari semuanya itu. Tidak. Ia tetap tekun dan setia menjalaninya itu. Nah, dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu kemudian apa yang Tuhan katakan kepada Nabi Elia? Ada tugas khusus yang harus ia lakukan. Ya, kalau Raja Ahab sudah tidak mau mendengar nasihat-nasihat Nabi Elia, ada seorang janda yang ada di Libanon, yang bukan wilayah Israel. Ya, ada seorang janda di sana yang juga mengalami dampak dari semuanya itu. Ya. Tuhan diutus ke sana. Dan pertanyaan selanjutnya, mengapa Sidon juga mengalami hal yang sama? Ya, karena istri daripada Ahab ini orang dari sana. Orang yang penyembah berhala-berhala, dan kemudian atas pengaruhnya juga ia lalu kemudian Ahab mendengarkan nasihat istrinya. Ya, jadi wajar kalau daerah itu juga mengalami penghukuman. Ya, tetapi ada seorang janda yang miskin, bukan seorang janda yang kaya. Ya, lalu kemudian Tuhan menyuruh Elia untuk berjumpa dengan dia. Ya, dan apa yang ia lakukan? Nah, kalau kita mendengarkan percakapan antara Elia dengan janda di Sarfat ini, ya dari segi logika kita mau mengatakan bahwa apa yang dilakukan Elia itu tidak masuk di akal. Ya. Tidak masuk dalam logika kita. Masa tega-teganya Elia seperti itu? Mau meminta sepotong roti bagi janda miskin. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ya apa yang tidak masuk logika kita, ya tidak seperti itu dalam hati. Tidak seperti itu maksud. Tetapi maksudnya ialah sejauh mana seorang janda yang miskin ini mau mengulurkan tangan kepada seorang hamba Tuhan yang juga mengalami hal yang sama. Mengalami hal yang sama. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mendengarkan bahwa dalam kekurangannya, dalam keterbatasannya dari segi ekonomi, dari segi persiapan makanan yang sudah semakin menipis karena kemarau yang berkepanjangan. Dan sekalipun ia bukan bagian dari orang Israel yang percaya kepada Tuhan yang benar, namun ia percaya terhadap Tuhan yang disembah oleh Elia. Ya, sehingga ya tidak heran kalau pada ayatnya yang ke-12 di situ dikatakan bahwa demi Tuhan Allahmu yang hidup. Berarti ia percaya bahwa Allah yang ia sembah bersama dengan ya Raja Sidon pada waktu itu, dan yang juga disembah oleh Raja Ahab itu adalah Allah yang mati. Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa bagi umat manusia dan dunia ini. Hanya Allahnya Elia yang bisa memberikan solusi, memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan umat manusia. Makanya ia katakan, ya demi Tuhan Allahmu yang hidup. Nah, bagaimana dengan kita sekarang ini? Ya bisa saja Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi mudah-mudahan hal itu tidak terjadi di antara kita semua sebagai orang yang percaya yang hidup di zaman sekarang ini. Ya, bahwa
Ya, ada orang di luar dari persekutuan kita yang oleh kita katakan tidak mengenal Tuhan dan sebagainya, tetapi justru merekalah atau justru dialah yang lebih mengenal Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kondi kada laku pokada kumua, mungkin mereka itu la abisarani anak kita. Ya, la abisarani anak kita. Janda ini Bapak Ibu Saudara-saudara lebih sarania na Raja Ahab. Padahal kurang apa lagi? Ya, Raja Ahab itu sudah dibekali oleh orang tuanya dengan firman Tuhan dalam perjanjian lama, dengan hukum Taurat dan sebagainya. Kurang apa lagi? Tetapi lalu kemudian serta-merta meninggalkan. Ya, karena pengaruh istrinya. Ya. Ya, jadi ya anna den apa napogau tu apa tang melo napogau tu apa sangna ambil anakta, istri ini harus apa namanya, jangan mengkompori kumua iya umbamunin nala itu alam piki. Ya, misalnya ke den ni dalle na bawa to na kuah kumua umbamin nala dalle na kuah dalle na waan itu samping. Iya, mempalaku syaraka na kuah tae ku palakui. Iya, kuala pumalabari na kuami mami mangka ku pare edinina. Iya, bisar kamu alam poleki. Iya, tak na ke kumo salah mo ko to nini ina. Salah kapua mo to. Iya. Jumpai si pemiliknya, kembalikan ini. Iya. Tu yang tak apa ku pare di. Ya tu senga na to ko bayar. Na kuasai pare itu na ko kurus sumang asama ini para lui. Ko kurus sumang atau berarti tak ada dendam kita. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali saya mau mengatakan bahwa janda miskin ini ya tidak khawatir dalam hidupnya. Ya. Tidak khawatir dalam hidupnya, terlebih khusus ketika ia sudah mendengar apa yang menjadi permintaan ya daripada Elia ini. Nah, aku makoyo masih ada sedikit. Ya, sekalipun sesudah itu lalu kemudian ya saya bersama dengan anak-anak, tetapi bukan dalam hubungan dengan permintaan Elia, berhubungan dengan masa depannya, dengan anak-anaknya. Ya, tetapi apa nakwa Elia? Nakwa jangan takut. Jangan takut, siapkan saja itu. Kelola itu. Tuhan akan melipat gandakan. Tuhan akan mencukupkan. Dan janda miskin ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ia yakin dengan sungguh ya apa yang disampaikan oleh Nabi Elia. Sebagaimana kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa iman itu lahir dari pendengaran. Ya. Iman itu lahir dari pendengaran dan ia mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia. Dan bukan hanya dia dengarkan, tetapi napa tama napa lantuk tama penanna batang penanna. Nah, jadikan sebagai bekal dalam hidupnya untuk menata hidup ke depan. Dan benar Bapak Ibu Saudara-saudara, ya apa yang menjadi kekhawatiran banyak orang ketika mengalami krisis seperti itu, ya tidak lagi dialami oleh seorang janda. Ya seperti yang dikatakan bahwa yang terluka yang memberi, yang miskin yang memberi. Yang terluka memberi kepada yang terluka. Yang miskin memberi kepada yang miskin. Dan mengapa Tuhan tidak menyuruh Elia kepada orang kaya? Ya karena kalau Tuhan menyuruh dia ke orang kaya, tentu berbagai macam alasan-alasan atau komentar-komentar. Ya barulah ia memberikan, kalaupun itu dengan tulus memberi.
Ya ada pernah katanya ada seorang ya dari daerah datang ke suatu kota lalu meminta bantuan. Ya. Lalu yang pengusaha itu katakan, satu-satu bangku musai, satu-satu bangku musai, satu-satu bangku musai. Mengeluh. Ya padahal orang membutuhkan. Mengulurkan tangan untuk yang bersangkutan. Ya nak kami teh yang datang meminta nakwa anak susi to pale Pak Susi bang mite. Perkenankan saya berdoa ya supaya usaha Bapak ini hancur. Karena tak ega ini min sugi. Ya resarna pasugi kopong matua belanna lah menjadi berkat bagi orang lain. Ya seperti itu. Nah kami dak tuh Pak Pendeta, dak to. Iya, tak mau kutole-tole to. Pagari na. Ya. Nah kami Pak Pendeta nakwa tanya aku pagari kusang maneh. Puang matua ya tumuni apa mingka toba. Iya, seperti itu. Jangan karena alasan kekurangan. Jangan karena alasan keterbatasan. Ya, lalu kemudian kita tidak memberi diri untuk orang lain. Tuhan suka kepada orang yang karena kekurangannya, yang karena kemiskinannya, karena kepapaannya, ia lalu kemudian memberi diri. Ya, untuk orang yang membutuhkan. Seperti seorang janda yang memberi kepada hamba Tuhan Elia, dan ia tidak pernah kekurangan lagi sesudah itu. Dan memang benar Bapak Ibu saudara-saudara, ya setiap orang yang bukan karena alasan-alasan dan sebagainya lalu kemudian ia berdiri, ia tidak pernah hidup dalam kekurangan. Justru sebaliknya, ia tetap hidup dalam berkecukupan. Dibandingkan dengan orang-orang yang selalu ungkapan dalena. Ya. Selalu ungkapan dalena. Tidak pernah dale itu ia buka untuk orang lain. Ya supaya orang lain ambil lalu kemudian dikasih lagi. Nah bagaimana mau dikasih kalau mak kapan bang sisite? Sekalipun dikasih karena mak kapan tibolo pumala bang to tidak dinikmati dengan baik. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, ya kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus terluka bukan karena Dia penyebabnya, tetapi Bapak Ibu saudara dan sayalah yang menjadi penyebabnya. Dosa kitalah yang membuat Dia terluka, dosa kitalah yang membuat Dia tersiksa. Ya, dan dalam siksaan itu Ia memberi dirinya untuk siapa? Untuk Bapak Ibu saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita bersama-sama tetap memperoleh keselamatan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, pada hari ini ya hamba Tuhan Bapak Pendeta Yanto ya telah hadir di tengah-tengah kita. Ia datang menjumpai Bapak Ibu saudara dan saya, ya memohon ya untuk dibantu. Ya nanti ada lelang ya. Ya. Kopi. Ya. Ya teh kopi teh tidak seperti kopi biasa. Ya. Tak pakir pa kupo-bobo ini anak busarung uliu. Ya. Aromanya sangat luar biasa. Nah Bapak Pendeta telah datang di tengah-tengah jemaat untuk memohon belas kasihan. Ya bukan belas kasihan ya. Memohon uluran tangan. Ya buat Bapak Ibu saudara dan saya, ya untuk bersama-sama kita untuk meringankan beban yang berhubungan dengan ya kebutuhan jemaat dan juga mungkin kebutuhan pelayanan pekabaran Injil di sana ya. Ya di daerah Pinrang kalau tidak salah. Ya, yang masih daerah PI wilayah 4 sekarang ini. Nah, karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berjalan dengan pasti ya bahwa kekurangan dalam diri kita jangan menjadi penghalang untuk menjadi berkat bagi orang lain. Justru sebaliknya itulah yang harus memotivasi kita ya sama seperti Kristus yang sudah terluka namun tetap memberikan keselamatan
buat Bapak Ibu, Saudara dan saya, dan juga bagi dunia ini. Ya, mari kita bersama-sama melihat pada persembahan janda miskin, baik itu di Sarfat dan juga dalam Injil Markus tadi yang telah kita baca, yang mereka nyatakan dengan tulus ikhlas bagi orang lain dan juga bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja dan jemaatnya. Amin. Ya Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya sekalipun kita masih dalam suasana pandemi, ya kita belum putus dari mata rantai pandemi yang membuat kita ya terbatas dalam berbagai hal yang kita alami. Namun saya percaya bahwa apa yang telah menjadi bahan perenungan kita hari ini akan terus memotivasi kita bahwa dalam kekurangan Tuhan masih memberikan kesempatan buat Bapak Ibu, Saudara dan saya untuk mengulurkan tangan bagi mereka yang membutuhkan. Dan mari kita kembali tunduk kepala, lalu kemudian kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Bersama dengan saudara-saudara kita pada segala zaman dan tempat. Kita akan bersama-sama mengikrarkan akan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu, pada hari yang bangkit pula dari antara orang mati. Maha Kuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Ada yang tanya kepadaku, Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus?
Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, kita akan menyatakan buah-buah iman kita dengan tulus di hadapan Tuhan lewat persembahan yang akan kita berikan bersama pada saat ini. Dan nats pembimbing dari Mazmur 146 ayatnya yang kedua. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Selain itu, ada juga pencarian dana yang seperti telah disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi. Yang pertama, Panitia Natal SMGT Sekolah Minggu lewat amplop yang telah kita terima tadi di depan, dan kita boleh mengembalikan lewat pundi persembahan atau kotak yang ada di depan pintu masuk ruang ibadah. Yang kedua, Panitia Pembangunan Gereja Jemaat Pasang Lambe. Itu sebentar ada natura yang akan kita uangkan berupa kopi. Jadi setelah persembahan baru kita menjalankan semua ini. Mari kita menyambut dengan penuh sukacita. Persembahan dijalankan bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau berat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau dekat, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih berhak. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikku di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Tuhan bahwa saat ini kita dimungkinkan untuk mendukung pelayanan pembangunan gedung gereja Jemaat Pasang Lambe. Jemaat Pasang Lambe ini merupakan jemaat yang merupakan objek pelayanan dari Klasis Makassar Timur, termasuk kita juga di Jemaat Biringkanaya ini. Dan sudah hadir Pak Pendeta Yanto dari Jemaat Pasang Lambe. Kami mohon kesediaan Pak Pendeta untuk menyampaikan 1-2 kata untuk Jemaat Biringkanaya. Persilakan.
Oke, salam. Ya, salam sehat. Saya mewakili Majelis Gereja Toraja dari wilayah Padangala mengucapkan terima kasih boleh diberi kesempatan untuk datang mau melihat umat-umat Tuhan yang ada dalam jemaat ini yang mau rindu untuk berbagi dalam hal mendukung pelayanan khususnya pembangunan gereja di jemaat Pasang Lambe. Jadi perlu kita ketahui, jangan sampai ada pertanyaan miring. Selama ini Komisi PI Gereja Toraja sudah jalankan pundi-pundi di setiap jemaat, dan kita harus paham bahwa itu ditujukan ke pos. Iya, kalau jemaat kan sudah mandiri. Jadi jemaat Pasang Lambe itu sudah jemaat, maka dia harus mandiri. Jadi pembangunan di Pasang Lambe itu harus diperjuangkan oleh majelis gereja di Pasang Lambe. Kalau di pos kami tidak pusing karena semua sudah ditangani oleh donatur. Jadi ada donatur masing-masing yang sudah menangani pembangunan di setiap pos. Dan di wilayah Padangala itu milik Gereja Toraja, aset di sana 1 jemaat, 6 gereja, 1 asrama yang ada di Supiran. Jadi total bangunan sudah mencapai 8. Kalau Tuhan kehendaki mungkin ke depan akan ditambah lagi 1 atau 2 pos. Karena di wilayah Padangala itu ada 3 desa. Iya, ada 3 desa, makanya dikatakan SMS. Iya, kalau kita di sini SMS kita kirim dengan dunia maya. Kalau di sana dulu SMS itu kita masih kirim-kirim surat. Ya. Nah, tidak ada jaringan di waktu itu, dan puji Tuhan kepala desa yang terpilih ini sudah membuka jaringan, jadi sudah bisa menelpon. Ya, kalau dulu-dulunya itu tidak bisa, hanya beberapa titik yang bisa. Dan yang kedua yang saya mau sampaikan adalah kerinduan kami majelis gereja, gedung gereja Toraja Jemaat Pasang Lambe itu bisa diselesaikan sebelum persidangan klasis Parepare, karena akan ditempati untuk sidang klasis di tahun ke depan ini. Dan juga sekiranya mungkin akan ditabiskan bersamaan dengan penguraian saya. Jadi itu makanya kerja keras. Jangan sampai Bapak Ibu kenapa bilang hari Minggu kenapa Pak Pendeta ada di sini? Siapa yang melayani di sana? Puji Tuhan di sana kita memang sudah menggenjot majelis gereja supaya tangguh dalam mengangkat pelayanan. Makanya itu saya tidak pusing kalau saya pergi karena ada majelis gereja yang siap mengangkat pelayanan. Dan kopi yang kami bawa ini dikelola dengan sangat masih sederhana. Ibu-ibu menggorengnya sampai 2 jam 1 liter dengan kayu dan kuali yang terbuat dari tanah. Makanya dia agak kelihatan hitam. Banyak yang soroti, sulit kami ambil kopi dari Pasang Lambe karena terlalu gosong katanya, hitam. Saya bilang tidak, itu efek dari tanah yang dipakai untuk mengsangrai. Iya, dan di Pasang Lambe itu kopi itu diminum tanpa gula. Makanya teman-teman dari kelas Makassar Timur, ada ibu-ibu PWGT di sini yang sudah ke sana sudah nikmati itu kopi Pasang Lambe yang diminum tanpa gula. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudara membantu kami untuk meringankan kami dalam keterbatasan yang ada. Memang kami dari segi jumlah sudah hampir mencapai 70 KK khusus untuk di jemaat. Dan untuk di pos PI kami tidak hitung itu. Jadi total bisa kita dapatkan database-nya belum jelas. Yang pasti sudah lebih 100 kalau kita mau hitung sampai ke pos. Dan data yang terupdate dari kepala desa, dalam satu desa Mesakada itu masih ada sekitar 1.000 jiwa yang masih belum terjangkau, masih aluk todolo. Jadi masih kerja keras kita masih tinggi dan persaingan juga tinggi. Iya, dengan munculnya kampung mualaf.
Ya, saya kira kita biasa nonton di YouTube itu. Dan persaingan kita memang tinggi, bagaimana mempertahankan umat kita dan bagaimana kita saling mendoakan. Ya, saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Pendeta Yanto, dan kami berharap kita menyambut apa harapan saudara-saudara kita dari Jemaat Pasang Lambe. Ya, kopi ini satu porsi ini standar 100.000. Hasil karya dari Jemaat Pasang Lambe. Ya, ini. Silakan tawar. Ya, 200. Bapak Ibu. 200. 200. Pak Pendeta. Silakan. 500. 500 dua kali. 500 tiga kali. Ya, ini 500 belakang. 500 dua kali, tiga kali di belakang sudut. 500. Silakan Bapak Ibu. 1 juta. 1 juta dua kali. 1 juta tiga kali. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu. 500. 500 dua kali. 500 tiga kali. Bapak Ibu, 1 kali silakan. Pak Pendeta tadi 200 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oke, Bapak Ibu silakan. Dari atas 500. 500 dua kali, 500 tiga kali. Iya. Ya, Bapak Ibu silakan. Masih ada 500, 500 yang di tiang, 2 kali, 3 kali. Silakan Bapak Ibu. 500 Ibu yang di kursi kedua. 500 2 kali, 3 kali. Ya, Bapak Ibu masih ada, silakan. 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 Bandar 500 3 kali. Masih ada? Silakan Bapak Ibu.
Ya, 500, 500 2 kali, 500 3 kali. Bapak Ibu masih ada ini? Masih ada? Ibu yang di atas 500, 500 2 kali, 500 3 kali. Yang di atas ini, yang di tengah, yang di atas. Masih ada? Masih ada? Bapak Ibu juga kalau misalnya belum bawa uang bisa ditransfer nanti. Oh ya, Osa 500 2 kali 3 kali. Masih ada? 500 2 kali, 500 3 kali. Masih ada? 1 juta. Dari belakang 1 juta 3 kali. Ya, masih banyak di belakang. Masih ada? Masih ada Bapak Ibu? Ya, 500 Bapak yang baju hijau. Ya, 3 kali. Ini masih ada? Masih ada? Kalau tidak ada lagi, saya tutup. Yang mana? Oh ya. Om Mangiru berapa Om? Ya. Om Mangiri 100. 500 2 kali, 500 3 kali. Iya, masih ada. Silakan. Silakan. Kalau tidak ada lagi, kalau tidak sempat masih bisa juga nanti langsung ke belakang. Iya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menguangkan. Tuhan senantiasa memberkati. Dan saat ini juga orang tua kita Mama Kiki mempersembahkan 2 ekor ayam untuk biaya rutin jemaat. Iya, melo teh di Pak Kapurung ya, Malompo. Ya, silakan ditawar. Silakan. Bandar 50. Bandar 50. 1 kali. 200 2 kali, 200 2,5 kali, 200 3 kali. Oh, melo teh di melo duka di Pasipasang. Ya. Malompo. Silakan. Bandar 100. Nah, bandar 100. 1 kali
2 kali, 2,5 kali, 2,5 kali, 3 kali. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah memberikan perhatian. Kami ucapkan terima kasih. Ya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali menghadap Tuhan melalui doa kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas pengasihan-Mu yang boleh kami alami dalam ibadah ini. Kami telah diberi kesempatan untuk menyapa Engkau melalui puji-pujian dan doa kami. Dan kami yakin bahwa Tuhan mau pakai itu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Demikian juga kami bersyukur Tuhan memberikan kami waktu untuk mempersembahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengan demikian juga dengan segala potensi-potensi yang ada pada kami, termasuk harta benda yang Tuhan anugerahkan bagi kami, yang kami nyatakan melalui pundi-pundi dan kotak persembahan, dan juga dalam bentuk amplop-amplop, baik itu dari sekolah minggu, baik itu untuk PWGT, PPGT, PKBGT, dan semua bentuk persembahan-persembahan kami anak-anak-Mu, termasuk persembahan natura yang dinyatakan pada hari ini. Kami yakin dan percaya semua itu boleh kami nyatakan karena Tuhan tetap mengasihi kami dan mempersembahkan hidup dan segala potensi yang ada pada kami bagi kemuliaan Tuhan. Dan kami yakin bahwa apa yang kami nyatakan tidak menjadi sia-sia, melainkan tetap menjadi kemuliaan bagi Tuhan dalam pelayanan kami di tengah-tengah jemaat dan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama, yang terus mengingatkan kepada kami apapun keadaan kami, termasuk ketika kami dalam keadaan penderitaan atau dalam keadaan susah atau dalam keadaan terluka. Semua hal itu tidak menghalangi kami untuk mengulurkan tangan kepada sesama kami. Dan kami yakin hal tersebut menyukakan hati Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman-Mu ini akan tetap menjadi pegangan hidup kami dalam pekan ini, bahkan dalam sepanjang sejarah hidup kami. Baik ketika kami melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan dalam jemaat Tuhan, tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan dan usaha, atau dimanapun Tuhan hadirkan kami bagi kemuliaan Tuhan. Hidup kami berarti di hadapan-Mu. Ya Bapa kami di surga, kami yakin apa yang kami layankan dan kami kerjakan dan usahakan dalam minggu ini, semuanya Tuhan memberkati dan boleh bermanfaat bagi kelangsungan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Tuhan tetap memberkati anak-anak cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan bagi kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami karena pekerjaan dan karena pendidikan mereka. Tuhan tetap memberkati mereka dalam pertumbuhan yang masih dalam pertumbuhan, dan mereka bertumbuh dalam belayan kasih sayang Tuhan, dan mereka semua tetap menjadi milik Tuhan sendiri. Dan Tuhan tetap memberkati dalam pendidikan mereka, baik itu pada pendidikan usia dini, baik itu pendidikan di sekolah maupun di perguruan tinggi. Kami percaya Tuhan tetap memberikan semangat belajar buat mereka, sehingga apa yang menjadi cita-cita mereka Tuhan jawab pada masa yang Tuhan tentukan untuk menghadapi masa depan yang Tuhan bentangkan di depan mereka. Ya Bapa kami di surga, demikian juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang jauh terpisah dari kami karena melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka. Kami yakin Tuhan tetap menyertai mereka. Demikian juga Tuhan kami tetap berdoa untuk tanaman yang kami tanam, ternak pemeliharaan kami, baik itu di pekarangan rumah kami atau yang ada di kebun atau dimanapun usaha ternak itu kami nyatakan. Kami yakin Tuhan tetap memberkati dan boleh bertumbuh dan berkembang biak dengan baik, bukan untuk kemuliaan kami tetapi untuk kemuliaan Tuhan.
Ya Bapa di surga, perkenankan kami berdoa untuk saudara kekasih kami, hamba Tuhan, Bapak Pendeta Yanto, yang dalam kesetiaannya untuk melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan di Pasang Lambe. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap meneguhkan saudara kekasih kami ini. Kami yakin dan percaya ia tetap kuat dan sehat selalu untuk menyatakan tugas dan tanggung jawab pelayanan, dan juga pelayan di tengah-tengah jemaat dan masyarakat di mana Tuhan tempatkan, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Upaya untuk penyelesaian pembangunan gedung gereja Jemaat Pasang Lambe, kami yakin Tuhan memberkatinya dan dapat selesai dengan penuh selamat, dan anak-anakmu di sana dapat menikmati berkat-berkat pemeliharaan Tuhan dalam berbagai bentuk. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati buat anak-anakmu yang berada dalam duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Kami yakin Tuhan tetap hadir menghibur. Demikian untuk anak-anakmu yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, seperti yang masih dialami oleh Bapak Yohanes Hence Pati dan Nyonya Marta Rusli yang masing-masing dirawat di rumah pasca operasi. Kami percaya Tuhan tetap melawat mereka, memberkati perawatan yang masih akan diberikan, demikian dengan obat-obatan, makanan dan minuman, kiranya semua menjadi alat kepulihan bagi mereka. Demikian juga dengan orang-orang tua kami yang lain, saudara-saudara kami yang lain, yang mungkin masih dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing. Kami yakin Engkau mendengarkan keluh kesah mereka ya Tuhan, dan kami yakin Tuhan tetap melawat mereka. Terlebih khusus untuk anak kekasih kami Stanley, ya cucu dari Ibu Pamanda yang sekarang ini sedang dirawat di rumah, dan kami yakin dan percaya bahwa anak kekasih kami Stanley Tuhan tetap lawat, sehingga anak kekasih kami Stanley hari lepas hari kesehatannya semakin membaik dan kembali melakukan aktivitasnya sebagaimana sebelumnya. Buat saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usia kelahiran mereka pada pekan yang lalu, dan juga untuk saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usia kelahiran mereka pada hari ini, seperti yang Kau nyatakan buat saudara kekasih kami Orlando Ethan, Tri Wahyuni, Jerry Miloli, Lexi Anton, dan Nuni Erlina. Dan Tuhan tetap memberkati sukacita mereka, baik saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usia kelahiran mereka pada pekan yang lalu dan juga pada hari ini, sehingga sukacita itu terus-menerus mengiringi perjalanan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Ya Bapa kami di surga, kami yakin hari ini akan tetap menjadi bagian dalam hidup kami, dan Tuhan tetap memberkati setiap ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu hari ini, termasuk ibadah yang masih akan dinyatakan di jemaat Tuhan, di jemaat Beringkanaya, dan setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalamnya. Tuhan tetap memberkati. Demikian juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan, kami yakin Tuhan tetap memberkati, dan juga bagi perdamaian dunia dan pekabaran Injil yang dilakukan oleh umat-Mu, termasuk yang dilakukan oleh gereja Toraja. Dan Tuhan memakai hamba-hamba-Mu yang Tuhan perkenan untuk melakukan pekabaran Injil di tempat-tempat pekabaran Injil dalam lingkup pelayanan gereja Toraja. Ya Bapa di surga, sesaat lagi kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan mengantar kami dari gedung gereja ini, baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan, dan Tuhan tibahkan kami dengan penuh selamat. Dan di rumah kami senantiasa merenungkan, menelaah apa yang kami alami dan dengarkan dalam ibadah ini, sehingga hidup kami tetap berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa kami di surga, inilah syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu beralaskan kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Penekanan warta. Yang pertama disampaikan kepada anggota jemaat bahwa rencana ibadah penguraian Pendeta Adriana Masni Pabilang STH akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021
jam 10.00 WITA di Gedung Gereja Jemaat Biring Kanaya. Yang kedua, disampaikan kepada kita semua yang hadir pada saat ini bahwa setelah lagu terakhir nanti kita tidak langsung duduk, tetapi nanti setelah pendeta dan majelis gereja menyampaikan salam kepada kita, baru kita secara bersamaan duduk kembali. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Pendeta Manasede Randan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk meyakini bahwa Tuhanlah sumber pertolongan yang sempurna. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Bagi Bapak Ibu yang memungkinkan untuk berdiri, saya jemput untuk berdiri. Dan kita menyanyi Sejenak Aku Menoleh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang aku tempuh, kasih Tuhanku beroleh membuatku terteguh. Jalan itu menolehku, kadang-kadang terpatah, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya taatku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhanlah ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing, mari kita tetap renungkan dan camkan apa yang telah kita dengarkan bersama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus meyakini bahwa Tuhanlah sumber pertolongan kita. Pergilah dan sandarkanlah hidupmu hanya pada pertolongan Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tenanglah kini hatiku,